Assalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Di hari ini yang cukup sejuk dan mendung dan di suasana bulan Ramadan, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna sehingga kita bisa berkumpul di daurah hari ketiga di hari ini. Tidak lupa juga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang selalu istiqomah berjalan di atas sunnah beliau sampai akhir zaman. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan daurah Safanah hari ketiga yang diselenggarakan oleh Taklim Anak Sunnah, Taklim Anak As-Sunnah, tentang mengajari anak rajin sholat yang akan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Khairlan Iskandar Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah sudah hadir di antara kita, di mana insya Allah akan dibahas tentang bagaimana agar anak mencintai sholat dan tahapan mengajarkan sholat, serta sekelumit proses-prosesnya yang membutuhkan ilmu dan sabar. Semoga kita dapat memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini dan langka, di mana kita bisa mendengar dari ahli ilmu langsung. Dan mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan menjaga keikhlasan agar dengan amalan ini bisa membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta jangan lupa juga untuk tetap menjaga adab di majelis ilmu walaupun kajian ini diadakan online, agar kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu yang akan disampaikan pada hari ini. Sekian saja dari saya kepada guru kita Khairlan Iskandar. Oleh tafadhol masykura. Ya, terima kasih Abu Abia atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga telah membuka kajian kita pada siang hari ini. Namun kita luruskan dulu, ini yang bicara adalah Kak Erlan, bukan ahli ilmu ya, tapi teman belajarnya ayah bunda sekalian ya. Insya Allah. Baik, mari kita mulai kajian pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, kita mulai ayah bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para aba, ummahat, ayah bunda sekalian dan teman-teman semua yang mencintai Allah dan semoga pula mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berjumpa melanjutkan program Daurah Safanah, sharing berfaedah untuk bunda dan ayah yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Taklim Anak As-Sunnah, grup parenting, tempat kita belajar bersama, sharing, saling berbagi faidah, dan semoga ini merupakan bentuk kesungguhan kita untuk belajar menjadi orang tua, dan semoga dengannya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berlimpahkan hidayah dan taufik serta bimbing kita sehingga kita bisa menjadi orang tua yang benar-benar bisa menunaikan amanah, mendidik dan mengajar anak-anaknya. Sebab orang tua itu punya kewajiban untuk mengajari ilmu dan mendidik adab kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita, anak kita, dan keluarga kita dari api neraka? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan ketika mengomentari surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini. Kata beliau, caranya adalah dengan allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Insya Allah hari ini ayah bunda kita akan mengecas kembali dan mengupgrade keilmuan kita serta juga menambah semangat kita tentunya agar kita bisa tetap semangat menjadi orang tua yang dirindukan oleh anak-anak kita, orang tua yang bisa menjalankan tugas dan amanahnya untuk mengajari ilmu dan mendidik adab kepada anak-anaknya. Apalagi sekarang kita membahas temanya seputar mengajarkan sholat kepada anak. Ini kajian kedua bersama Kak Erlan dalam serial mengajarkan rukun Islam kepada anak. Nanti kita akan jumpai ayah bunda banyak sekali riwayat-riwayat para salafus soleh yang membimbing kita bagaimana tahapan dan metode yang tepat untuk bisa mengajarkan sholat kepada anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan semoga proses belajar kita siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan pula semoga Kak Erlan senantiasa diberikan keikhlasan, segenap panitia juga semoga senantiasa diberikan ketulusan, dan juga semoga ayah bunda yang belajar hari ini dan teman-teman semua para calon ayah ataupun calon bunda senantiasa diberikan keikhlasan sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, para abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini materi pembahasan kita akan berkutat pada 4 hal. Yang pertama kita akan mulai dari dasar pijakan, yang mana dari dasar pijakan ini nanti akan bisa kita jabarkan ke dalam seutas faidah dan follow up langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, serta nanti di akhir ada motivasi penyemangat sehingga follow up bisa kita terapkan, seutas faedahnya bisa kita jadikan bekal ilmu, dan dasar pijakan itu menjadi landasan kita dalam mendidik dan mengajari sholat kepada anak-anak kita. Sudah disiapkan alat tulis dan buku catatannya? Kajian kita santai saja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesanggupan dan kemampuan untuk Kak Erlan dan juga ayah bunda untuk bisa maksimal dalam kajian kali ini, dan semoga kita dihindarkan dari rasa kantuk ya, karena kata para ulama an-naumu fil majlis inda syaitan, rasa ngantuk di dalam majelis ilmu itu berasal dari setan. Jadi semoga kita bisa konsentrasi di waktu jam bobok siang ini ya. Semoga Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua. Baik, ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kali ini setidaknya nanti ada 2 dasar pijakan, yang mana dari dasar pijakan ini akan kita bedah ke dalam bentuk seutas faidah dan follow up langkah-langkah yang harus kita terapkan. Jadi begitu konsep kajian kita kali ini, dan kita akan mulai dari dasar pijakan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pijakan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang Allah tuliskan termaktub di dalam surat Toha ayat yang ke-132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bis-salati, untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah di dalam mengerjakannya. Ayah bunda, para abah dan ummahat, surat Toha ayat yang ke-132 ini adalah dasar pijakan pertama yang akan kita uraikan untuk ayah bunda sekalian. Ada pelajaran berharga apa saja di dalam ayat ini? Yang pertama ayah bunda, ada seutas faidah kita jadi belajar ternyata di dalam ayat tadi terdapat perintah
yang menunjukkan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajari sholat, untuk memerintahkan sholat kepada anak-anak kita. Karena tadi ada fi'il amr, ada kerja perintah. Ini ya ayah bunda ya, wa'mur. Wa'mur ini artinya perintahkanlah. Ini kata kerja perintah, ini fi'il amr, dan kaidah dalam usul fikih berlaku di sini. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu mengindikasikan kewajiban. Sehingga Allah di sini mewajibkan para orang tua untuk memerintahkan keluarganya mengerjakan sholat. Dan yang namanya kewajiban harus ditunaikan. Ketika seseorang mengabaikan kewajiban, maka dia dihukumi sebagai seorang yang melakukan perbuatan dosa. Oleh karenanya kita harus perhatian ayah bunda terhadap kewajiban ini, karena Allah yang sudah perintahkan kita untuk menyuruh keluarga kita, termasuk anak-anak kita, untuk bisa mengerjakan sholat. Dan ada seutas faidah berikutnya yang penting juga dari surat Toha ayat yang ke-132 ini, yakni pada kata wastobir. Wastobir artinya bersabarlah. Nah, berarti di sini Allah memerintahkan kita juga, tatkala kita sudah memerintahkan dan menyuruh anak untuk mengerjakan sholat, kita disuruh untuk bersabar. Istobaro itu artinya bersabar, bahkan sabarnya itu yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Sebenarnya bahasa Arabnya bersabar itu isbir, bersabarlah. Isbir artinya bersabarlah. Tetapi di dalam ayat ini, yang Allah gunakan diksi pilihan katanya adalah istobaro, bukan sobaro. Sehingga dijadikan kata perintah menjadi istobir, bukan isbir. Nah, ini ada faidah menarik juga ayah bunda. Ketika kita punya kaidah ziyadatul mabna, ziyadatul makna, kalau ada perubahan bentuk dari sebuah kata, ini akan mempengaruhi makna. Sehingga istobaro itu perlu kita tahu dia berasal dari wazan ifta'ala. Setelah bertemu dengan huruf so, sehingga singkat cerita dia menjadi istobaro. Dan menunjukkan makna yang kuat dan penuh dengan perjuangan. Sehingga istobaro dengan sobaro, istobir dengan isbir, ini maknanya sama-sama sabar. Tapi kata istobir itu menunjukkan sabar yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan effort, ada kesulitan, ada kesusahan. Kesabarannya lebih-lebih lagi harus diperjuangkan. Itulah makna dari kata istobir. Dan di sini Allah memakai redaksi kata istobir mengisyaratkan bahwa ketika kita memerintahkan anak untuk mengerjakan sholat, itu butuh sabar yang sangat berlebih. Butuh sabar yang penuh dengan perjuangan. Bahkan ketika mempelajarinya pun butuh sabar ya. Apalagi ketika beraksi ingin memerintahkan secara langsung anak-anak kita mengerjakan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan buat kita semua. Maka follow up apa yang harus kita lakukan dari faidah yang sudah kita dapati tadi. Tadi kan kita sudah dapat 2 faidah ya. Yang pertama, kita jadi tahu memerintahkan anak mengerjakan sholat bagi orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Dan orang tua juga harus bersabar. Ini 2 faidah dari dasar pijakan kita yang pertama. Maka follow up langkah apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama, orang tua harus perhatian pada sholatnya si anak. Ya, anak kita harus kita perhatikan sholat kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW yang memperhatikan sholat dari seorang sahabat junior yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bitu inda khalati Maimunah. Ibnu Abbas sendiri yang bercerita kepada kita. Kata Ibnu Abbas, semalam aku menginap di rumah bibiku. Khalah itu artinya bibi dari jalur ibu. Karena ibunya Ibnu Abbas, ya, Lubabah Al-Kubro, ini adalah saudara kandungnya Maimunah. Nah, sehingga Ibnu Abbas itu sering menginap di rumahnya Maimunah. Maimunah itu siapa?
Maimunah itu adalah ibundanya orang beriman. Dia adalah salah satu istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas di suatu malam dia menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah yang merupakan istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da ma amsi. Faqala asallal ghulam. Kemudian setelah tiba waktu malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang masuk ke dalam rumahnya Maimunah. Lantas Nabi bertanya kepada Maimunah radhiyallahu anha, as-sholal ghulam, apakah anak kecil itu sudah sholat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian pada masalah ibadah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi bertanya, apakah anak kecil itu sudah sholat? Ada faedah menarik di sini ayah bunda. Syekh Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi hafizahullah ta'ala menyebutkan sebuah faedah yang menarik ketika menjelaskan hadis ini. Di dalam hadis ini terlihat sekali orientasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada diri seorang anak adalah kebahagiaan untuk akhiratnya. Nabi berorientasi pada kebahagiaan untuk akhirat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan inilah yang menjadi prioritas. Tidak salah sebenarnya berorientasi pada kebaikan dunia anak. Tapi kebahagiaan dan kebaikan untuk akhirat sang anak itu lebih kita dahulukan daripada masalah dunianya. Maka seharusnya ayah bunda yang punya kewajiban mengajari anak untuk sholat, ketika pulang ke rumah, yang pertama kali ditanya kepada anak itu bukan, anakmu sudah makan belum? Adik sudah bobok belum? Adik sudah main belum? Adik sudah makan belum? Biasanya kan yang ditanyakan makan bobok, makan bobok, makan bobok. Nah, Nabi SAW mengajari kita untuk fokus utama kita itu kepada akhirat. Masalah yang utama itu yang perlu diperhatikan adalah sholat. Awalu ma yuhasabu. Ini sebuah perkara ibadah yang pertama kali dihisap itu sholat. Makanya Nabi ajari kita untuk perhatian masalah sholat. Kalau lagi ketemu istri kita, nanyain tentang anak kita, gitu ya. Anaknya udah sholat belum? Itu yang harusnya pertama ditanya. Sebelum bertanya, anaknya udah makan belum? Nggak apa-apa nanyain anak udah makan atau belum. Tapi jangan sampai kita lupakan untuk menanya tentang apakah anak ini sudah sholat ataukah belum. Bahkan harusnya sholat itu yang lebih didahulukan untuk ditanya sebelum kita bertanya tentang makanan, istirahat, tidur, dan lain hal sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Qasas mengajari kita untuk fokus utamanya itu kepada akhirat. Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah kebahagiaan di kampung akhirat dengan nikmat yang telah kami berikan kepadamu, tapi ingat, wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan juga sampai lupakan dunia. Allah menyuruh kita mencari kebahagiaan akhirat dengan semangat wabtaghi, carilah gitu ya. Tapi untuk masalah dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan wala tansa, dan jangan sampai lupa. Ini menunjukkan sekedarnya. Dan yang jadi prioritas utama itu adalah ibadah anak-anak kita, sholat anak-anak kita. Ini yang harus kita jadikan prioritas. Ketika kita bertanya tentang sang anak, dia sudah sholat ataukah belum. Ini yang harus diutamakan ayah bunda ya. Nah, kadang-kadang orang tua di zaman sekarang itu kebalik. Lebih resah kalau anaknya tidak maju di dalam masalah dunia. Tapi kalau anaknya tidak maju di dalam masalah akhirat, dia begitu berat. Misalnya seperti ini. Ada orang tua resah kalau anaknya nggak bisa menghitung, kalau anaknya nggak jago bahasa Inggris. Tapi orang tua ini tidak resah kalau anaknya nggak bisa baca Quran, kalau anaknya nggak rajin sholat. Ini kan kebalik. Kita katakan belajar bahasa Inggris, diajari menghitung, itu boleh, bagus untuk kebahagiaan dunia sang anak gitu ya. Nggak ada masalah. Tapi harusnya prioritas tentang akhirat itu jangan dinomor sekiankan dong. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita. Ini kewajiban kita sebagai orang tua untuk perhatian pada ibadah sang anak. Nabi SAW bertemu Maimunah, ya,
bertanya tentang keponakannya Maimunah, bukan yang ditanya pertama kali, udah makan belum? Bukan. As-sholal gulam, apakah anak kecil itu sudah sholat? Nah, ini pelajaran berharga buat kita yang katanya sudah menyadari bahwa mengajari sholat itu kewajiban orang tua. Harusnya jadi prioritas kita untuk memastikan anak itu sudah sholat ataukah belum. Ini follow up yang pertama. Jadi mulai sekarang ayah bunda, kita harus perhatian pada sholat yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jadikan ini konten yang selalu kita tanya untuk make sure, untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi apakah benar-benar anak kita sudah mengerjakan sholat ataukah belum. Nah, ini follow up pertama. Yang kedua, kalau kita sudah tahu ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita untuk memerintahkan anak mengerjakan sholat, maka kita menyadari kemudahan anak mengerjakan sholat itu adalah karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid mengatakan, "Anna kullal khair fa asluhu minallah." Segala macam amal kebaikan itu semua berasal dari Allah. Dimudahkannya kita beribadah itu karena pertolongan Allah. Sama halnya dengan anak kita yang bisa rajin sholat, itu semua karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai orang tua yang sudah menyadari kewajiban untuk mengajari anak sholat adalah banyak mendoakan kepada Allah, Zat yang menguasai hatinya anak kita. Rabb yang memudahkan hamba-hambanya berbuat kebaikan dan ketaatan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita dan anak kita untuk mengerjakan ibadah sholat. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ajari kita sebuah doa, yang mana doa ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, perkenankanlah doa. Ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pijakan penting. Sebelum kita membahas tentang teori, tahapan, metode, sistematika, dan lain hal sebagainya, kita harus yakin dulu bahwa kemudahan seseorang berbuat baik itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan percuma kita belajar teori-teori yang penting tentang parenting, tapi kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini justru malah muskilah. Ini adalah sebuah hal yang bermasalah karena puncak terpenting dari segala macam teori parenting itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan anak kita bisa beribadah itu karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena canggihnya kita sudah tahu teori ini dan teori itu. Bukan, itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, berarti ini adalah dua langkah yang harus kita lakukan, yang harus kita elaborasikan supaya nanti kita bisa benar-benar menyadari dan meyakini kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa mengajari anak-anak kita mengerjakan sholat. Ya. Taib. Dan motivasi penyemangat dari dasar pijakan yang pertama ini adalah ayah bunda bersemangatlah dalam mengajari anak kita untuk sholat, sebab sholat adalah ibadah yang dilakukan anak sepanjang hayat, yang akan mengalirkan pahala tanpa batas dan sekat. Lihat ayah bunda, kalau kita ngajari sholat kepada anak, anak pun jadi semangat mengerjakan sholat sampai akhir hayatnya, maka selama dia sholat, selama itu pula pahala mengalir kepada kita. Maka ayah bunda, kita tahu amalan manakah yang mendatangkan rahmat Allah sehingga kelak bisa memudahkan kita masuk surga. Barangkali melalui anak kita yang soleh, kita bisa mendapat tempat di surga yang tinggi. Dan sungguh rugi sekali jika kita yang kecil ini tidak mendapat tempat di surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Ya Allah,
Semoga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga ya ayah bunda ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita bersama anak-anak kita dan pasangan hidup kita, seluruh keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah, itulah pijakan pertama ya, dasar pijakan pertama tentang kewajiban kita untuk menyuruh anak mengerjakan sholat. Kita sudah bedah ya, melalui faidah-faidahnya, konsep-konsep dan mindset-mindset berpikirnya, lalu kemudian juga sudah kita ejawantahkan dalam bentuk follow up langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dan sekarang kita beralih pijakan yang kedua. Ini adalah materi terpenting dari slide ini. Jadi ayah bunda harap untuk lebih berkonsentrasi karena akan ada banyak penjabaran pada follow up dari dasar pijakan ini. Dasar pijakan kita yang kedua dalam memerintahkan dan mengajarkan anak mengerjakan sholat adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat mereka berusia 7 tahun. Watribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyris sinin. Dan pukullah jika mereka telah berusia 10 tahun. Ayah bunda, ini adalah dasar pijakan yang kedua, yaitu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara tegas menyuruh para orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya mengerjakan sholat. Muru auladakum bis sholah. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat. Kapan? Wahum abna'u sab'u sinin. Wahum abna'u sab'i sinin. Ya, ketika anak berusia 7 tahun. Jadi anak sejak usia 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Meskipun mereka itu belum wajib sholat di usia ini ayah bunda ya. Namun Nabi perintahkan sedari belia diajari untuk beribadah agar mereka terlatih dan terbiasa mengerjakan amal-amal ketaatan. Seutas faedah apa yang bisa kita dapat dari dasar pijakan tadi? Yang pertama, seseorang itu wajib mengerjakan sholat ketika sudah baligh. Namun, anak diperintahkan sejak 7 tahun dalam rangka pembiasaan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Hafidhu ala abnaikum fis shalah wa awwiduhumul khaira fa innal khaira adah." Kata Ibnu Mas'ud, perintahkanlah anak untuk menjaga sholat. Biasakanlah anak-anak dengan kebaikan. Karena sesungguhnya amal kebaikan itu merupakan buah dari kebiasaan. Sehingga wajar saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para orang tua untuk menyuruh anaknya mengerjakan sholat sejak usia 7 tahun. Agar itu jadi kebiasaan. Yang mana kebiasaan itu akan membentuk pola hidup anak-anak kita. At the first we make habits, at the last habits make us. Pertamanya kita yang membentuk kebiasaan, nanti lama-lama kebiasaan itu yang akan membentuk kita. Kak Erlan, bukannya kasihan ya kalau anak kita sudah dibiasakan beribadah sejak belia Kak Erlan? Padahal kan masa-masa mereka itu kan waktunya untuk bermain Kak Erlan. Kita jawab, kita tidak melarang anak untuk bermain. Dunia mereka memang dunia bermain. Siapa pula yang melarang mereka bermain? Silahkan bermain. Tapi bermain pula ada waktunya. Dan kita biasakan anak juga untuk mengerjakan ibadah. Karena ini perintah dari Nabi kita. Ini perintah dari syariat kita. Dan kaidah kita kan jelas. Ad-dinu mabniun ala jalbil masalih fi kulliha. Kata Syekh Sa'di, agama kita itu dibangun di atas dasar maslahat seluruhnya. Jadi apa yang diperintahkan oleh syariat, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, itu semua pasti ada maslahatnya. Ini yang harus kita yakini ayah bunda. Meskipun mungkin saat ini kita belum tahu hikmahnya apa.
Kita belum tahu keutamaannya apa, tapi yakin saja apa yang Allah dan Rasul perintahkan itu pasti ada kemaslahatan. Dan di sini Nabi kita perintahkan untuk mengajari, untuk memerintahkan, menyuruh anak mengerjakan sholat sejak anak-anak usianya 7 tahun. Jadi nggak apa-apa membiasakan anak beribadah sejak belia, begitu ya. Nah, Kak Erlan, saya nggak tega. Lah, nggak tega kenapa? Ibu saja tega-tega saja kok membiasakan anak dengan pola hidupnya. Anak disuruh berseragam ketika berangkat ke sekolah. Anak disuruh bangun jam sekian dan sekian. Ibu bisa membiasakan itu. Kenapa untuk masalah-masalah dunia tidak ada kata tega dalam kamus ibu? Tapi giliran membiasakan anak beribadah, justru ibu malah menjadi orang yang paling tidak. Justru kita akan dikatakan sebagai orang tua yang tegaan ketika kita membiarkan anak tidak terbiasa beribadah sedari belia. Kalau sejak kecil sudah dibiasakan beribadah, nanti ketika dewasa dia akan lebih mudah beribadah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seutas faedah berikutnya dari dasar pijakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kita jadi belajar juga dan kita punya mindset bahwa adanya fase usia pengajaran kepada anak. Tadi Nabi sebutkan ada beberapa angka. Yang pertama 7 tahun, yang kedua 10 tahun. Nabi bilang, muru auladakum bisolati. Suruhlah anak kalian mengerjakan sholat. Wahum abna usab'i sinin. Ketika usia mereka 7 tahun. Watribuhum alaiha. Dan pukullah mereka kalau nggak mau mengerjakan sholat di usia mereka 10 tahun. Maka dari sini kita jadi punya 3 fase usia yang kita klasifikasikan berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama 0 sampai 7 tahun, ini adalah fase persiapan. Ini adalah fase di mana kita membangun mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri anak. Karena kaidah pentingnya, mahabbatullah ya asasul ibadah. Rasa cinta kepada Allah itu adalah fondasi dan landasan di dalam beribadah. Pentingnya membangun rasa cinta terlebih dahulu agar nanti anak-anak itu punya kesadaran yang lebih untuk bisa mengerjakan ibadah. Bedanya seorang anak yang dibiasakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu dibandingkan dengan anak yang mengerjakan ibadah karena paksaan, karena amarah dan ambisi dari orang tuanya, maka yang lebih awet biiznillah adalah anak-anak yang dibangun rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat mereka dalam mengerjakan ibadah itu lebih awet. Karena dibangun kesadaran dari dalam dirinya. Ibaratnya ada telur, kalau telurnya itu pecah dari dalam, yang muncul kehidupan. Tapi kalau telur pecahnya dari luar, yang muncul cuma telur ceplok sama telur dadar. Nggak ada kehidupan. Bisa dipahami maksudnya ya? Yang pecah dari dalam, itu lebih powerful. Sama seperti anak yang punya daya gerak, punya semangat beribadah, muncul dari dalam dirinya karena kesadaran, ini akan lebih awet semangat beribadahnya daripada anak yang dibiasakan beribadah tapi dengan amarah, dengan ketegasan yang berlebihan, dengan pola-pola pengasuhan yang otoriter dan represif, dan lain hal sebagainya. Nah, di fase persiapan 0 sampai 7 tahun itu, ini adalah fase kita untuk menanamkan rasa cinta. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ketika anak usia 7 tahun langsung disuruh sholat tanpa ada muqaddimah, tanpa ada pendahuluan, tanpa ada persiapan. Tidak. 0 sampai 7 tahun itulah digunakan untuk sounding tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita berikan afirmasi positif. Kita sampaikan segala nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, dan juga kita sebutkan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, sehingga akan muncul rasa cinta ini ya dengan konsep-konsep yang sederhana, dengan contoh-contoh yang real ya, yang relate dan cukup familiar dengan anak-anak kita gitu ya. Misalnya kita pulang bawa buah-buahan gitu ya. Nah, di sini momentum tepat nih untuk menyampaikan nilai tentang menanamkan mahabbatullah
kepada anak kita. Kita bilang, nah ini buah tadinya mentah loh. Rasanya nggak manis. Tapi karena sekarang sudah matang, buahnya jadi segar dan manis. Tahu nggak nak, siapa yang jadikan buah ini matang dan manis? Allah. Buah ini nak tadinya di kebun. Tapi kemudian dengan proses yang panjang, buah ini diangkut oleh supir mobil, dibawa ke pasar, kemudian ayah ditakdirkan Allah bisa pergi ke pasar, Allah juga sudah kasih rezeki ke ayah, sehingga ayah bisa beli buah ini, nak. Siapa yang mengatur ini semua, nak? Sehingga buah ini tiba-tiba ada di hadapanmu dan kau bisa makan dengan mudahnya. Siapa, nak, yang memudahkan dan mengatur ini semua? Allah. Jadi tiap kamu makan buah selalu ingat ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap lihat buah kita harus jadi makin cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu contoh-contoh sederhananya ayah bunda, bagaimana kita menanamkan rasa cinta. Menanamkan rasa cinta itu ada dua. Yang pertama caranya dengan mengenalkan nama dan sifat Allah yang mulia. Karena ketika seseorang misalnya ya punya sifat terpuji dan kelebihan kan kita jadi ini ya, jadi punya ketertarikan pada dia gitu kan. Itu tuh si fulan tuh baik banget ya, suka kasih hadiah ke aku ya. Kita jadi senang, kita jadi suka, kita jadi cinta sama dia karena dia yang begitu punya sifat terpuji ya, suka memberi misalnya gitu. Nah, kita juga bisa jelaskan kebaikan-kebaikan Allah. Karena biasanya kalau kita sudah mendapatkan banyak kebaikan akan tumbuh rasa cinta tersebut. Nah, begitu cara kita mengenalkan dan menumbuhkan rasa cinta di dalam diri anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di 0 sampai 7 tahun. Kemudian di 0 sampai 7 tahun juga kita sudah harus mengajari kaifiat, cara-cara mengerjakan sholat, syarat-syarat sholat. Karena nggak bisa ujuk-ujuk langsung diperintah di usia 7 tahun untuk sholat. Kita harus ajarin dulu cara-caranya gimana, syarat-syarat sholat itu apa, gitu ya. Hukum sholat itu bagaimana. Kapan ngajarinya? Nanti kita bahas di slide yang berikutnya. Ya. Ini kita jelaskan secara global dulu aja. Lalu yang kedua di masa 7 tahun, ini ada fase tamyiz. Anak sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat, kita motivasi, dan kita tanamkan rasa harap kepada Allah. Dan difasilitasi untuk sholat. Anak di usia ini kan akalnya sudah mulai optimal berkembang ya, sehingga nanti ayah bunda bisa sebutkan keutamaan-keutamaan dari sholat ya, apa saja balasan-balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, begitu ya. Nah, karena akalnya sudah mulai sempurna, jadi bisa dirangsang nalar dan logikanya. Lalu nanti di fase 10 tahun, fase prabaligh, ini Nabi SAW sudah memperkenankan untuk memukul anak sebagai bentuk tarhib, sebagai bentuk pendidikan dalam bentuk ancaman-ancaman ataupun hukuman-hukuman. Ya. Kenapa di usia ini lebih tegas lagi kita dalam memerintahkan? Sebab anak sudah menjelang masa-masa mukallaf, yaitu dia terbebani syariat gitu ya. Kalau dia sudah baligh, dia mukallaf gitu. Dia punya pembebanan syariat. Oleh karenanya kita harus semakin tegas ini. Di usia 10 tahun boleh dipukul, tapi memukul pun ini adalah solusi terakhir ya. Nanti akan kita bahas tahapan-tahapan ini, fase-fase ini dengan lebih detail berdasarkan riwayat dari para salafus saleh. Mari kita bahas ayah bunda ya. Baik, yang pertama fase persiapan. Ada berapa fase tadi? Ada 3 ya. Fase persiapan, fase tamyiz, dan juga fase prabaligh. Ya, fokusnya ke sini ayah bunda ya. Kita sekarang sedang membahas seutas faidah dan nanti akan diterjemahkan dengan follow up langkah yang bisa kita terapkan di tiap-tiap fase ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita bahas ya. Yang pertama fase persiapan 0 sampai 7 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ajari anak seputar sholat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Alal aba'i wal ummahati an yu'addibu auladahum." Wajib bagi para ayah dan bunda untuk mendidik anak-anak mereka. Wa yu'allimuhum at-thaharah was-shalah. Dan wajib pula bagi para ayah dan bunda untuk mengajari ilmu kepada anak-anaknya
tentang tata cara toharoh, bersuci, dan juga tata cara sholat. Jadi ini kewajiban, kata Imam Syafi'i ya, kewajiban ayah bundanya untuk ngajari anak bagaimana cara bersuci yang benar, bagaimana cara mengerjakan sholat yang benar. Dan ini pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas yang bercerita kepada kita, karena Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW dulu itu mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami surat Al-Quran. Ini menunjukkan begitu besarnya perhatian Nabi di dalam mengajari sholat. Sampai di gerakan-gerakan tasyahud, bacaan-bacaan tasyahud, itu diajarkan dengan detail oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas yang kala itu menjadi sahabat junior. Usianya masih bocah belia, begitu ya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya mengajari anak-anak untuk bisa sholat. Ini contoh dari Nabi SAW. Jadi ayah bunda, kita sebelum memerintahkan anak sholat, ya kita ajari dulu ilmunya. Kita ajari dulu gerakan dan bacaannya. Kan kita sudah tahu kaidahnya. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Kak Erlan, 0 sampai 7 tahun, itu kan anak-anak itu belum ngerti benar Kak Erlan. Lah gimana kita mau ngajari sholat kepada mereka? Gitu. Mungkin sebagian ayah bunda ada yang bertanya seperti hal yang demikian. Maka para ulama sudah memberikan jawabannya. Di antara 0 sampai 7 tahun, di fase usia persiapan tersebut, kapan sih sebenarnya kita mengajari anak sholat? Nah, ada banyak keterangan dari para ulama. Di sini Kak Erlan nukilkan 3 riwayat. Ya. Yang pertama, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau bertutur, yu'allamu sabyu as-salata idza arafa yaminahu min shimalihi. Kapan sih kita ngajari anak sholat? Anak kecil diajari sholat jika sudah bisa membedakan mana kanan dan mana kiri. Jadi kalau dia bisa bedain mana kanan mana kiri, berarti akalnya kan udah mulai berkembang ya. Nah, ketika akal mulai berkembang, meskipun belum optimal, karena nanti kan akal itu optimalnya di fase usia tamis 7 tahun. Nah, sebelum 7 tahun itu kan akal anak sudah mulai berkembang ya. Nah, Ibnu Umar berikan batasan. Kapan ngajari sholat? Ketika anak sudah bisa bedakan mana kiri, mana kanan. Nah, ketika dia sudah bisa bedakan ini, maka di situ kita bisa ajari dia sholat. Ingat, ini mengajari ya, bukan memerintahkan. Memerintahkan anak sholat usianya 7 tahun. Nah, ini sebelum 7 tahun kan ya. Kita lagi ngomongin mengajari sholat. Nah, ketika anak sudah berakal, batas berakalnya itu dari mana? Kalau pendapatnya Ibnu Umar dan juga para ulama setelahnya, ada Ibnu Sirin dan juga ulama-ulama yang lain, mereka berpendapat anak diajari sholat kalau sudah bisa bedakan mana kiri, mana kanan. Beda lagi dengan Hisham bin Urwah yang menceritakan kebiasaan bapaknya, Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Beliau bercerita, kana abi ya'muru sibyana bis-sholati idza aqaluha. Ayahku itu mengajari anak-anak untuk sholat jika anak-anak sudah berakal. Nah, patokannya berakal. Patokannya berakal kalau Hisham bin Urwah. Ada lagi Jundub bin Thabit. Ini menyebutkan riwayat yang agak unik lagi. Dia menyebutkan kanu yu'allimuna as-salata idza addal 20. Kata Jundub bin Thabit, mereka, para ulama salafus soleh terdahulu, mengajari sholat jika anak-anaknya itu sudah bisa menghitung 1 sampai 20. Jadi patokannya bisa menghitung angka ya. Nah, ini riwayat-riwayat yang kita jumpai ayah bunda seputar batasan kapan anak itu bisa diajari sholat. Yang jelas kaidahnya ketika mereka sudah mulai berkembang akalnya. Ya. Ya biasanya mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun begitu ya, atau 6 tahun. Ya, patokannya begini, ketika anak sudah bisa bedakan mana kiri mana kanan. Atau pakai riwayatnya Jundub yang menyebutkan patokannya adalah ketika anak udah bisa ngitung 1 sampai 20.
Itu standarnya para ulama terdahulu. Kapan sih batasan mengajari anak untuk sholat? Sebagai upaya kita dalam hal persiapan anak yang mau kita perintahkan untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahunnya. Nah, maka di fase persiapan ini kita sudah bisa ajari sholat. Kapan ngajari sholatnya? Nah, ini pendapat para ulama ya. Ketika anak sudah bisa berakal, patokannya bisa bedakan kiri mana kanan, atau patokan yang lain bisa menghitung sampai 20. Nah, menarik ya. Itu fase persiapan 0 sampai 7 tahun. Nah, sekarang kita masuk di fase yang kedua, yaitu fase tamyiz. Follow up apa? Langkah apa yang harus kita lakukan dalam upaya mengajari anak, memerintahkan mereka sholat? Nah, yang pertama, follow up yang harus kita lakukan adalah sampaikan keutamaan sholat. Ayah bunda, di sini akal kan sudah mulai berkembang ya. Bahkan bisa dikatakan berkembangnya optimal di fase usia tamyiz 7 tahun ke atas. Sehingga nanti ayah bunda bisa sebutkan, kenapa nak kita harus mengerjakan sholat? Yang pertama, sholat itu ibadah yang utama loh nak. Sholat itu nanti yang pertama dihisab. Sholat itu ibadah istimewa nak. Sholat itu adalah perintah ibadah yang Allah sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Nah, biasanya perintah-perintah syariat itu Allah sampaikan lewat malaikat Jibril. Lewat utusan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi khusus untuk sholatnya, Allah sendiri yang langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini keutamaan sholat. Kemudian, nah, kalau kita bisa mengerjakan sholat, nanti kita akan dimudahkan untuk bisa masuk surga. Nah, apalagi kalau anaknya udah usia 10 tahunan gitu ya. Nggak apa-apa diancam dengan neraka juga nggak apa-apa. Tahu nggak nak? Kalau penghuni neraka Sakor itu adalah orang-orang yang nggak mau mengerjakan sholat. Masalakakum fi Sakor. Qalu lam naku minal musallin. Dikatakan, mengapa kalian kok bisa masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka jawab, dulu kami bukan termasuk orang yang sholat. Orang yang nggak mau sholat bisa masuk neraka Sakor. Nah, kita jelaskan itu ayah bunda ya. Kita jelaskan kepada anak-anak kita tentang keutamaan ibadah sholat. Yang sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Sholat itu kan yang namanya ibadah. Ibadah itu kan sesuatu yang dicintai Allah. Ibnu Taimiyah kan bilang ya, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi ibadah itu nak sesuatu yang dicintai Allah. Jadi kalau kita ngerjain sholat, ini kita bakal disayang dan dicintai Allah. Mau nggak nak disayang dan dicintai Allah? Nah, nanti ayah bunda bisa bahasakan keutamaan-keutamaan ini sesuai dengan nalar anak. Bisa disampaikan sesuai dengan kadar logika mereka begitu ya. Begitu ya. Dimulai dari pembahasan yang ringan, yang sederhana begitu ya. Sehingga nanti akan memuaskan anak. Ya, Masya Allah. Jadi sampaikan keutamaan sholat. Ini di fase 7 tahun akal mereka sudah sempurna, dijelasin aja. Lebih detail lagi bahkan kita ajarin rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunah-sunah sholat, wajib-wajibnya sholat seperti apa. Semakin didetailkan lagi. Sebelum 7 tahun sudah kita kenalkan, sudah kita ajarkan. Nah, ketika sudah usia 7 tahun, ketika kita perintahkan, lebih didetailkan lagi perintahnya. Bahkan kalau bisa kita ajari ayah bunda hikmah-hikmah dari gerakan dan bacaan sholat. Nah, ini bagus nih. Ayah bunda coba deh beli bukunya Ustadz Amin Nurbaik. Judulnya Tafsir Sholat. Nah, itu bagus banget. Bisa kita ajarin ke anak-anak kita. Jadi anak-anak termasuk kita orang tua lebih bisa memaknai dan lebih bisa khusyuk di dalam sholat kita. Nah, itu bisa jadi konten untuk kita ajari kepada anak-anak kita. Nah, sebagaimana riwayat yang kalian jumpai juga nih, dari Mujahid, ia mengisahkan bahwa salah seorang sahabat Nabi pernah berdialog dengan anaknya. Adraktas salata ma'ana? Apakah engkau sholat bersama kami? Dia tanya sama anaknya. Bagus sekali ya. Ayahnya nggak langsung ngejudge, kamu nggak sholat ya? Bukan gitu. Tapi ditanya dulu. Ini teknik cognitive interview. Jadi dirangsang logikanya anak, bertanya jawab gitu ya. Dan ini adalah metode komunikasi yang baik. Tidak ada kedekatan
yang paling efektif antara orang tua dengan anak, melainkan dengan saling berinteraksi, ngobrol, bertanya jawab, bercanda gitu ya. Jadi ayah bunda jangan jadi orang tua yang bisu. Sering-seringlah bertanya, sering-seringlah ngobrol. Ya bunda ya. Karena kelak ketika kita nanti sudah tua, kita nanti yang akan berharap bisa ditemani ngobrol dengan anak-anak kita. Lihat nih, salah seorang sahabat mengajak dialog anaknya. Adraktas sholat ma'ana. Apakah engkau sholat bersama kami? Anaknya jawab, na'am, iya. Terus dia tanya lagi, adraktat takbiratul ula? Apakah engkau mendapati takbir pertama? Anaknya jawab, la, tidak. Lalu si sahabat ini bilang, tatkala engkau tak kehilangan takbiratul ihram, maka itu lebih baik daripada 100 ekor unta yang semua matanya berwarna hitam. Ini maksudnya unta yang harganya mahal. Ya. Ketika kita bisa bertakbir dengan takbiratul ihram bersama imam, itu artinya kita mendapatkan keutamaan yang besar. Itu maksud dari sahabat Nabi ini memotivasi anaknya untuk rajin sholat. Bahkan bukan sekedar rajin sholat, tapi bisa sholat berjamaah dan tidak telat. Masya Allah. Nah ini kita disuruh kalau ngajari itu ya harus optimis. Jadi muslim itu harus punya cita-cita tinggi. Itu ya bunda ya. Target kita bukan cuma sekedar anak bisa sholat. Tapi kalau bisa anak kita rajin sholat berjamaah. Anak kita nggak telat sholat jamaahnya. Apalagi anak kita laki-laki misalnya begitu ya. Wah luar biasa ini ya bunda ya. Kita diajari untuk bercita-cita yang tinggi. Masya Allah. Nah itu follow up yang pertama. Sampaikan keutamaan-keutamaan sholat. Ya. Lewat cerita, lewat ngobrol, lewat dialog, baca buku bareng, dan lain hal sebagainya. Itu fase tamis, follow up yang pertama. Follow up yang kedua di fase tamis adalah, karena kita sudah perintahkan anak untuk sholat, maka kita sebagai orang tua harus beri fasilitas anak untuk sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-87. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kairan bacakan langsung ke intinya saja ya. Wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kata Allah, jadikanlah olehmu rumah itu tempat sholat dan dirikanlah olehmu sholat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah memerintahkan ya kepada Musa dan saudaranya untuk cari rumah di Mesir supaya rumah itu dijadikan tempat tinggal dan bisa jadi tempat sholat. Nah ya bunda. Jadi kalau bisa ketika kita perintahkan anak sholat, misalnya anak kita perempuan gitu ya. Perempuan kan lebih utama sholatnya di rumah ya. Maka kita usahakan beri fasilitas. Sediakan ruangan khusus untuk sholat. Lalu kemudian fasilitas yang lain selain tempat, ayah bunda juga bisa siapkan mukena, kemudian sajadah gitu ya. Lalu kemudian peci, sarung kalau anaknya laki-laki. Jadi ketika perintah itu kita juga siapkan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Nah, itu follow up yang harus kita lakukan. Lalu apalagi follow up yang bisa kita lakukan di fase tamis ini? Beri reward. Karena kan di fase tamis itu kan kita menanamkan rasa harap kepada Allah ya. Jadi selain kita sampaikan keutamaan-keutamaan sholat, kita juga berikan reward, berikan apresiasi kepada anak-anak yang mau mengerjakan sholat. Ini juga kita jumpai riwayatnya ya. Di antaranya riwayat Ibnul Munzir di dalam Al-Awsat. Ada Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Kunna na'khudhu sibyana minal kutab." Kami menyuruh anak-anak kutab, "Fanuqaddimuhum yusalluna syahra Ramadan." Untuk kami usahakan mereka tetap sholat selama bulan Ramadan. Wa na'malu lahum al-qilah wal khishkan. Kata Aisyah, kami buatkan mereka semacam makanan dan manisan. Nah ini apresiasi dari Bunda Aisyah untuk anak-anak kecil yang sekolah di Kutab. Ya. Supaya mereka rajin sholat, maka Bunda Aisyah siapkan hadiah, makanan dan manisan. Ada juga riwayat dari Zubaid bin Al-Harith Al-Ayami, yang mana beliau bertutur, si Zubaid bin Al-Harith Al-Ayami ini ceritanya adalah seorang muadzin ya Bunda.
Dia muadzin masjid. Apa bahasanya kita? Takmir ya, DKM ya. Ya, dia bertugas mengumandangkan azan di masjid. Dan dia memotivasi anak-anak untuk sholat jamaah di masjid. Dia bilang sama anak-anak, "Ya sibyan, ta'alau, fasallu ahibu lakum jauza." Kata Zubair, "Wahai anak-anak, kemarilah, sini kerjakan sholat. Aku akan memberi kalian kacang." Kalau diterjemahkan sih sebenarnya seperti buah kenari gitu ya Bunda ya. Tapi ada yang memaknai al-jauz itu juga dengan kacang. Kacang atau buah kenari. Semacam kacang-kacangan gitulah ya Bunda ya. Jadi dia beli ini. Terus dia siapkan hadiah makanan, buah kenari atau makanan sejenis kacang-kacangan itu untuk dihadiahkan kepada anak-anak yang mau berangkat ke masjid mengerjakan sholat. Ada yang protes, ada yang tanya sama Zubair, "Kenapa kok berbuat seperti itu? Ngapain repot-repot kasih hadiah ke anak yang mau sholat?" Dibantah dan dijawab sama Zubair, "Wa ma'alayya ashtari lahum jauzan bi khamsati darahim wa yata'awwaduna shalah." Apa yang salah denganku? Wa ma'alayya. Aku itu memberikan mereka kacang atau buah kenari seharga 5 dirham. Apa tujuannya? Supaya bisa membiasakan mereka mengerjakan sholat. Masya Allah. Ya Bunda, kita boleh kasih reward. Kita boleh kasih apresiasi. Bahkan itu hal yang baik sekali. Baik itu lewat hadiah atau berupa kalimat-kalimat positif. Masya Allah, anak Bunda udah sholat sekarang. Rajinnya. Barakallahu fi. Gitu. Nabi juga pernah kok apresiasi dengan kalimat positif. Di antaranya Ibnu Mas'ud pernah Nabi puji. "Ya gulam, innaka gulam mu'allam." Wahai bocah, engkau itu adalah seorang anak yang terpelajar. Ibnu Mas'ud dipuji, dikasih kalimat positif, ini jadi senang dia. Wah, langsung dia bilang, "Semenjak itu aku belajar semangat, bahkan aku bisa menguasai 70 surat Al-Quran, dan tidak ada yang menandingiku," kata Ibnu Mas'ud. Lihat, kalimat positif berdampak positif. Nabi pernah apresiasi dengan kalimat pujian. Nabi juga pernah apresiasi dengan doa. Waktu itu Ibnu Abbas ketika nginep di rumah Maimunah, Ibnu Abbas siapin air untuk Nabi bertoharoh, untuk bersuci. Nabi senang sekali. Nabi kemudian mengapresiasi apa yang diperbuat oleh Ibnu Abbas dengan mendoakannya. Jadi apresiasinya dengan doa. Apa doa Nabi? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah ilmu agama kepada dia dan pahamkanlah ia dalam ilmu tafsir. Wah, dengan doa ini Ibnu Abbas akhirnya jadi habrul ummah, tintanya umat ini, turjumanul Quran. Dialah ahli tafsir Al-Quran. Masya Allah, apresiasi. Ya Bunda ya, bisa dengan doa, bisa dengan kalimat positif, bisa juga apresiasi dengan hadiah. Tapi ketika kita kasih hadiah, harus kasih catatan-catatan penting ya Bunda. Kita boleh kasih hadiah, tapi kita bilang ke anak, "Nah, hadiah ini hanya sekedar motivasi dari ayah bunda kepada kamu. Hadiah yang kita harapkan yang terbaik itu adalah hadiah dan balasan dari Allah, yaitu berupa surga. Kenikmatan di surga itu lebih istimewa daripada makanan ataupun hadiah yang ayah bunda siapkan untuk kamu." Gitu. Jadi tetap dikasih ta'liq, dikasih catatan penting supaya anak itu tidak dengan hadiah. Kita khawatir anak itu nggak mau beribadah karena nggak ada hadiah. Jadi hadiah itu jadi syarat dia untuk beribadah. Nggak gitu ya Bunda ya. Hadiah nggak apa-apa kita kasih, tapi kemudian kita kasih batasan-batasannya. Sehingga anak tidak terbiasa dan candu dengan yang namanya hadiah. Karena kalau keseringan juga nanti kurang berefek Bunda. Karena kaidahnya kan kasratul imsas tuzilul ikhsas. Banyaknya intensitas akan mematikan sensitivitas. Jadi kalau terlalu sering, ya nanti anak udah nggak peka lagi, udah nggak sensitif dan nggak merasa senang lagi dengan hadiah karena udah terbiasa. Nah, jadi kita yang pandai-pandai menyiasati. Jadi bisa juga nanti kasih hadiahnya mungkin berupa bintang-bintangan gitu kali ya. Bintang-bintangan dari kardus kita kasih. Nanti kalau bintangnya udah terkumpul jadi 20, baru boleh ditukar es krim. Kalau udah terkumpul 10, ditukar cilok.
Misalnya gitu ya Bunda ya. Ini follow up kita di fase tamyiz, beri reward. Jadi yang pertama tadi apa ya? Sampaikan keutamaan, sounding lewat sentuh kognisinya, lalu kemudian beri fasilitas untuk sholat, lalu kemudian beri reward, ya. Lalu apa lagi nih? Kita masuk ke fase prabalik. Ini terakhir. Ini sudah lewat waktunya, nggak apa-apa ya. Kita selesaikan dikit ayah bunda ya. Fase prabalik, usia 10 tahun lebih, kita harus perhatian pada adab anak ketika sholat. Jadi jangan cuma fokusnya bagaimana anak bisa ngerjain sholat, tapi perhatikan juga gimana kualitas sholatnya. Inilah yang dicontohkan para ulama salafus saleh terdahulu. Nusirin bertutur, kanu ya'muruna wa nahnu sibyan idza dhahikna fis shalah an nu'idas shalah. Ibnu Sirin bertutur, para orang tua kami dahulu memerintahkan untuk mengulangi sholat ketika kami masih kanak-kanak jika kami tertawa di dalam sholat. Jadi nggak cuek ya ayah bunda ya, harus peduli dan responsif jadi orang tua. Kalau anaknya kelihatan main-main ketika sholat, sudah disuruh ulang sholatnya. Dan ini lebih solutif daripada marahin anak tanpa kasih pemakluman lebih dulu, nggak pernah sounding tentang bagaimana sholat yang benar, tiba-tiba marah-marah aja. Marah boleh, ada marah yang diperkenankan. Tapi itu pun jadi opsi yang terakhir, begitu ya. Yang harus dilakukan itu lebih ke solusi. Kita terangin, kita jelasin, sampaikan ilmunya. Kemudian kita suruh ulang sholatnya sebagai solusi yang dibutuhkan di saat itu juga, gitu ya. Biar sholatnya itu jadi sah, kan gitu. Dan ini yang dilakukan oleh ulama. Kalau lihat ada anak-anak sholat, disuruh ulang sholatnya. Lebih ini ya, lebih solutif ya. Daripada melotot-melototin, marah-marahin, sampai-sampai anak jadi trauma pergi ke masjid ya, karena sikap kita yang keliru dan kurang tepat. Meskipun nanti ada pembahasan lebih rinci ya, kapan sih anak-anak boleh diajak pergi sholat ke masjid, itu ada pembahasannya lagi, dan tidak bisa kita sampaikan sekarang. Lalu kemudian di fase prabalik, ini kan kita jadi lebih tegas ya. Kita bisa tanamkan rasa khauf ya, supaya mereka jadi takut kepada Allah. Kita sebutkan ancaman-ancaman neraka gitu ya, bagi orang yang nggak mau sholat. Dan boleh juga kita kasih ancaman dan hukuman atau pukulan untuk anak yang tidak mau sholat. Namun bukan berarti di sini Islam itu agama yang mengajarkan kekerasan. Tidak demikian ayah bunda ya. Islam itu agama yang penuh dengan kedamaian. Justru malah pendidikan yang terbaik itu kan al-jam'u baina targhib wa tarhib. Menggabungkan antara motivasi dan ancaman. Itu pendidikan yang ideal. Kalau pendidikan cuma motivasi aja, dibaikin aja, tapi nggak ada ketegasan, ini pola pengasuhan dan pola pendidikan yang permisif. Anak-anak nanti nggak bagus karakternya begitu ya. Jadi manja, jadi sulit diatur gitu ya. Nggak boleh juga terlalu otoriter atau represif. Serba dimarahin, terlalu ketat, tegas, nggak pernah kasih apresiasi, nggak pernah ada kelonggaran, nggak fleksibel gitu ya. Sehingga anak mungkin nurut, tapi nanti suatu saat dia akan terakumulasi perasaannya dan suatu saat akan memberikan perlawanan. Atau kalau dia memang pisah dengan orang tuanya, dia akan langsung melampiaskan yang tertahan di dalam hatinya, jadilah dia jadi anak yang nakal. Nah, ini mungkin yang jadi jawaban ya, kenapa ada anak di rumah tuh rajin ibadah, tapi kalau di luar kok berkebalikan 180 derajat ya. Nah, bisa jadi karena pola pengasuhan yang keliru dan salah. Nah, jadi pendidikan yang ideal, pengasuhan yang ideal itu adalah menggabungkan antara targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman. Islam itu agama yang ideal. Ya, agama yang sempurna. Masya Allah ya. Kita diajarin. Dan inilah konsep yang nggak dipunya sama orang barat, yaitu hikmah. Lemah lembut ada pada tempatnya, dan bersikap tegas pun ada tempatnya. Kita katakan, boleh memukul anak yang tidak mau sholat. Karena jelas ya hadisnya, watribuhum alaiha. Tapi ada salah seorang ustadz terkenal di Indonesia, memaknai watribuhum di situ bukan pukul lah, tapi apa? Berikanlah pelajaran. Di ustadz sampai menyebut
Nggak apa-apa sampai mengurung anak di kamar mandi, kan malah kasihan ya. Padahal para ulama di kitab-kitab tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad memaknai watribu itu dengan memukul. Sampaikan saja apa adanya, boleh kok memukul, tapi syaratnya banyak gitu loh. Apa syarat boleh memukul? Pertama, tidak boleh memukul di saat kemarahan memuncak. Kedua, jangan memukul di wajah, perut, dan dada. Di organ-organ vital nggak boleh. Berikut syaratnya selanjutnya, pukulan pertama pada anak belum baligh. Hendaknya tidak keras. Untuk awal hanya 1-3 kali pukulan saja di kaki atau tangan. Kalau sudah baligh, jika dirasa kurang, maka bisa ditambah frekuensinya. Terus syarat berikutnya, yang memukul harus diri sendiri sebagai orang tua. Jangan diwakilkan pada kakak atau adik, karena bisa menimbulkan balas dendam. Terus juga, syarat berikutnya, memukul tidak boleh dalam keadaan tangan terlalu tinggi sampai ketiak terlihat. Kenapa? Karena kalau terlalu tinggi ini biasanya akan terlalu keras mukulnya. Jadi dikasih batasan-batasan ini sama para ulama nih. Masya Allah ya. Dan syarat berikutnya, jika baru sekali anak melakukan kesalahan, jangan langsung dipukul. Tapi beri kesempatan dulu untuk bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Jadi nggak gampang main pukul. Lalu syarat yang terakhir, memukul itu solusi terakhir setelah menempuh cara-cara meluruskan kesalahan yang lain. Dan motivasi penyemangat supaya kita bisa menjadi orang tua yang semangat mengajari dan memerintahkan anak untuk sholat adalah kisah dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad menyebutkan sebuah kisah yang dia lihat dari Malik bin Dinar. Ro'a Malik bin Dinar rajulan yusi'u salatahu. Malik bin Dinar melihat ada seorang laki-laki yang buruk sholatnya. Lalu Malik bin Dinar berkata, mar'ahamani bi'alihi. Kata Malik bin Dinar, duh, sungguh kasihan sekali keluarganya. Lalu kemudian ditanya kepada Malik bin Dinar, ya Aba Yahya, wahai Malik bin Dinar, yusi'u hadha salatahu wa tarhamu iyalahu. Yang jelek sholatnya ini kan adalah laki-laki ini. Tapi kenapa malah keluarganya yang kamu kasihani? Lalu apa kata Malik bin Dinar? Innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Malik bin Dinar menjawab, sesungguhnya laki-laki tadi adalah orang yang paling tua di keluarganya. Anggota keluarganya akan belajar darinya. Maksudnya Malik bin Dinar kasihan dengan keluarganya, kenapa? Lihat nih, laki-laki ini aja nggak mau belajar tentang sholat. Padahal dia nanti yang akan ngajari anak-anaknya sholat. Otomatis anak-anaknya, keluarganya akan rusak sholatnya gara-gara orang tuanya ini yang nggak mau belajar sholat. Masya Allah. Jadi ayah bunda, kita jadi orang tua perlu untuk belajar agar kita bisa mengajari anak-anak sholat dengan baik. Karena Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi kita harus belajar bagaimana sifat sholat Nabi. Ya bunda ya. Nah, semoga jadi penyemangat buat kita untuk belajar bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Dan dari sini nanti ayah bunda bisa mengajari anak-anak kalau sudah tahu tata cara sholat yang baik dan benar. Dan kemudian kita juga harus belajar bagaimana seni dan metode tahapan-tahapan yang tepat untuk memerintahkan anak mengerjakan sholat. Semoga Allah mudahkan kita ya ayah bunda ya. Terakhir, motivasi penyemangat, ternyata menjadi orang tua itu perlu belajar. Butuh kesabaran dan selalu mengandalkan pertolongan Allah supaya bisa membuat anak-anak rajin mengerjakan sholat. Demikianlah ayah bunda, kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fiik pada Khairlan Iskandar atas materinya hari ini. Untuk selanjutnya Khairlan Afwan mau tanya, apakah ini
akan dibuka sesi tanya jawab, Pak. Ada, Abu Abi ya, ada. Oh, ada. Oh, baik. Iya. Alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk sesi tanya jawab dari Kak Erlan. Jadi bagi para ibu dan bapak, ayah dan bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo silakan raise hand aja kali ya. Ya, mungkin kita dahulukan yang bertanya sesuai tema ya, Pak Robi ya. Iya. Dan ini ternyata banyak sekali Pak Robi yang bertanya lewat Japri nih, Masya Allah. Oh, pantesan nggak ada di sini. Iya, lewat Japri. Masya Allah. Ke direct message, Masya Allah, Masya Allah. Iya, ada pertanyaan pertama ini dari Bu Ami. Bismillah, Pak Erlan, bagaimana membiasakan anak rajin membaca bacaan sholatnya? Anak saya 7,5 tahun, seringnya saat sholat berjamaah hanya diam saja. Nggak baca bacaan sholat, ruku, sujud, dan lain-lain. Waduh, kalau kita ngajari anak sholat, anaknya harus diajari juga bacaan sholat, karena ada bacaan-bacaan di dalam sholat yang menjadi rukun di dalam sholat. Misalnya surat Al-Fatihah, ya itu jadi rukun di dalam sholat. Apalagi kalau misalnya sholatnya itu sir gitu ya, sholat zuhur dan asar itu kan wajib makmum baca surat Al-Fatihah. Adapun kalau sholatnya jahar, semisal maghrib, isya dan subuh, ulama masih beda pendapat lah. Apakah makmum itu baca Al-Fatihah atau enggak? Tapi kalau sholat sir misalnya ya, kita bahas sholat sir aja, maka ini anak harus hafal dan harus baca, ya harus baca. Misalnya tadi yang ketika ruku, yang wajib kan minimal baca sekali ya, mengagungkan Allah Subhanahu Rabbiyal Azim. Itu minimal syarat sahnya sholat tuh baca itu gitu. Kalau nggak baca apa-apa nanti nggak sah sholatnya karena rukun-rukunnya ditinggalkan. Nah, ayah bunda harus tahu ya istilah rukun. Rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam sebuah amalan. Apa bedanya rukun sama syarat? Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada tapi dia di luar amalan. Wudhu syarat sholat. Karena wudhu di luar amalan sholat. Paham ya? Baca Al-Fatihah, rukun atau syarat? Rukun, karena Al-Fatihah itu dibacanya di dalam sholat. Nah, rukun itu sesuatu yang harus ada. Ada beberapa bacaan-bacaan yang jadi rukun gitu. Dan itu harus dibaca sama anak. Jadi anak harus kita sounding, harus kita ajari, supaya dia bisa melafazkan bacaan-bacaan tersebut. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, banyak sekali Pak Robi. Kita panjat dulu ini chat-chat yang masuk. Ya. Iya, dari Ummu Alta. Kak Erlan, bagaimana kalau seorang anak laki-laki umur 9 tahun, ketika setiap diminta untuk sholat suka marah-marah, kadang-kadang sampai berkata-kata kalau dia tidak suka dengan agama Islam, alhamdulillah, karena banyak sekali ibadah yang harus dikerjakan. Mohon sarannya bagaimana seharusnya sebagai orang tua menasihati sang anak. Biasa ini terjadi saat si anak sedang bermain. Orang tua bermaksud agar anak terbiasa sholat awal waktu. Ini terjadi kadang-kadang walau tidak setiap saat, tapi membuat orang tua khawatir. Wah, ini pertanyaan bagus ya. Iya, Bunda, semoga Allah mudahkan urusannya ya. Yang pertama, Bunda, harus ada tahapan membentuk rasa cinta, mahabbatullah terlebih dahulu kepada anak. Ya, jangan langsung tiba-tiba diperintah dan dipaksa tanpa ditanamkan rasa cinta kepada Allah. Jadi nanti sounding dulu tentang itu, sehingga nanti ketika reminder jadi lebih enak. Ayo, mau disayang sama Allah nggak? Ayo salat, gitu. Jadi disounding dulu, dibangun dulu rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tahapan yang paling sering dilewati oleh banyak orang tua. Jadi langsung lompat tiba-tiba merintah sholat tanpa dibangun rasa cinta kepada Allah ini. Nah, jadi dibangun dulu mahabbatullah, itu yang pertama. Yang kedua, Bunda kondisikan bahwa yang namanya ibadah itu bikin bahagia. Ibadah itu bukan bikin susah. Jadi dibangun mindset semisal ini. Karena Nabi mengajari kita juga kalau ibadah itu harus bahagia. Makanya Nabi bilang kepada Bilal apa? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tentramkan, tenangkan kita dengan sholat. Sholat itu bikin tentram, bikin tenang. Kalau sholatnya benar.
Sama seperti puasa. Puasa itu ibadah juga kan? Yang namanya ibadah bikin bahagia. Makanya Nabi bilang, "Lis-shaimi farhatan." Buat orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia di saat berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat bahagia. Orang yang berpuasa juga bahagia. Ya. Bahkan orang yang bersedekah juga akan bahagia. Padahal dia mengeluarkan hartanya. Tapi orang yang sedekah yang memberi itu berbahagia. Man as'adun nas as'adan nas. Siapa manusia paling bahagia? Adalah orang yang membahagiakan manusia yang lainnya. Jadi kita bangun mindset dan sounding Bunda kepada anak-anak kita kalau yang namanya bahagia, ibadah itu bikin bahagia. Lalu yang terakhir yang bisa Kak Ernan sampaikan kepada Bunda, mungkin kita juga harus perbaiki nih seni-seni kita dalam berkomunikasi, mengingatkan anak untuk mengerjakan sholat, apalagi ketika dia sedang mengerjakan sesuatu yang asyik banget dilakukannya begitu. Jadi jangan langsung di-cut. Hei, sholat. Jangan gitu Bunda. Tapi gini bilangnya, ih mainnya asik banget, seru ya, Masya Allah, nggak apa-apa, mainlah dulu dilanjutkan, tapi 5 menit lagi ya, 5 menit lagi sholat. Jadi diulur, makanya Bunda 5 menit sebelum azan, udah siap-siap ngingetin, tapi jangan langsung di-cut begitu saja, begitu seni komunikasinya. Kalau lagi main bola gimana Kak Erna? Ya batasinya waktu, jangan batasinya dengan gol. Nanti nggak gol-gol soalnya. Nanti main bola terus nggak sholat-sholat jadinya. Batasi dengan waktu. Ya, gitu caranya. Jadi jangan langsung di-cut, tapi diulur. Biar tidak terkesan kalau ibadah itu memberhentikan kesenangan mereka gitu. Padahal enggak. Kita cuma pengen bilang main ada waktunya dan beribadah juga ada waktunya. Jadi seninya saja dalam memberitahu dan dalam mengingatkan anak perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam. Iya, bismillah. Afwan Kak, izin bertanya. Nah, ini dari Bu Mutia Respati. Saya memiliki keponakan usia 5,5 tahun. Dia senang sekali jika saya ajak sholat. Tapi sholatnya masih asal-asalan Kak. Nggak apa-apa Bun. Nggak apa-apa. Diapresiasi. Anak udah mau sholat. Gara-gara ngelihat kita apalagi ya. Ini buah dari keteladanan. Jadi jangan justru malah dimarahin. Tapi diterima, diafirmasi positif, kemudian diarahkan. Nah, kalau sholat disuruh toharoh dulu gitu ya. Karena ini banyak dilalaikan oleh orang tua nih. Anak kecil dilatih sholat, tapi lupa diajak untuk toharoh. Nah, apalagi diajaknya sholat jamaah. Wah, ini bisa fatal ini. Kalau di kitab Al-Ihtifal itu dibilang nggak boleh kayak gini. Keras bahkan peringatannya ya. Karena anak kecil yang nggak toharoh itu seperti memutus soft. Apalagi ditaruhnya di soft depan, belakang imam lagi. Anak kecil nggak berwudhu dia. Nah, ini nggak boleh. Itu pendapat yang terkuat dalam hal ini. Tapi kalau sholatnya di rumah, udah disuruh toharoh, diajari wudhu, dia sholat, tapi gerakannya yang masih belum begitu sempurna, nggak apa-apa Bun. Itu proses dari pembelajaran. Ya, tinggal nanti pelan-pelan diarahkan. Kalau ini gerakannya gini, kalau gerakan ini bacaannya ini, seperti itu ya. Allahu a'lamu bishawab. Iya, waduh, manjat lagi nih Kak Ernan. Nah, kalau ditutup kolom chatnya jadi manjat lagi ya Pak Robi. Semangat. Iya, ini dari Bu Nia Nur Hasana. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Izin bertanya, semoga Kak Ernan selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah. Wa iyaki, walaki bimithlih. Maafkah latihan sholat untuk anak, sholat sebenarnya dari umur berapa? Apakah ketika tepat 7 tahun baru disuruh dan diajak? Gini, secara resmi diperintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun. Tapi sebelum 7 tahun sudah bisa diajak, sudah bisa dikenalkan, sudah bisa diajarkan. Namun, resmi memerintahkan anak untuk sholat itu di usia 7 tahun. Makanya tadi kita bilang ada persiapan-persiapan. Kaidahnya apa tadi? Ya'muru asibyana idza aqalu. Anak udah bisa diajak mengerjakan sholat kalau mereka sudah berakal. Apa patokannya berakal? Tergantung mau pakai riwayat yang mana tadi. Bisa bedain kiri dan kanan. Atau bisa menghitung 1 sampai 20. Itu riwayat yang kita jumpai tadi ya. Nah.
Masya Allah. Masih banyak nih Pak Robi. Ya, ini pertanyaan berikutnya ada dari Bu Lia Alfiana. Kairan izin bertanya, anak saya 6 tahun, alhamdulillah sudah rutin sholat. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Tapi cuma ikut takbiratul ihram saja. Setelah itu kabur nih, jangan-jangan. Setelah itu main-main terus, bahkan seringnya mengganggu baik suara ataupun tingkahnya. Jadi saya susah khusyuk. Sudah diberi pengertian, cuma bertahan sebentar. Setelah itu begitu lagi. Bagaimana saya menghadapi ya Kak Erna? Ya harus sabar Bun. Jadi konsisten saja mengingatkan, serius untuk mengarahkan gitu ya. Dan memang perlu kesabaran dan nggak boleh dipukul kayak gini, nggak boleh dihukum, tapi diarahin pelan-pelan. Makanya tadi memerintahkan anak sholat kan perlu kesabaran ya. Bahkan sabar yang penuh dengan perjuangan. Wastabir alaiha. Jadi harus bersabar yang lebih, pelan-pelan diarahkan. Semoga Allah memudahkan. Assalamualaikum Kak Erlan dari Dena Hikmah Zakiyah. Di tempat kami banyak para umahat membawa anak usia 3-5 tahun saat sholat tarawih. Mereka sering kali membuat kegaduhan dan mengganggu kekhusyuan sholat jamaah lain, bahkan imam menjadi lupa bacaannya. Namun ibu-ibu mereka tidak menegur atau langsung mendiamkan anak mereka. Dan terkesan membiarkan saja. Dan kami sebagai tetangga dan orang lain ada rasa segan dan tidak enak untuk menegurnya. Bagaimana solusinya? Ya, kita yang harus mengingatkan tetangga tersebut ya, pentingnya sounding. Kadang orang tua itu ngajak anak ke masjid, tapi anaknya nggak dijelasin adab-adab di masjid seperti apa gitu ya. Bahkan ini pendapat ulama yang terkuat, kalau anak-anak itu diajak, dia belum usia tamyiz, ketika diajak justru malah bermudarat dan mengganggu jamaah yang lain, maka nggak boleh diajak anak tersebut. Itu yang lebih kuat pendapatnya ya, begitu. Karena mudaratnya lebih besar. Gitu. Kalau anaknya udah bisa dikondisikan, bisa diarahkan, diajak enggak apa-apa. Dari Suat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya ke Erlan, langkah apa yang harus dilakukan jika anak sudah 8 tahun, sedang karena keterbatasan ilmu, memerintahkan sholat bukan dengan tahapan mahabbatullah, tapi melakukan dengan paksaan. Pembiasaan saat anak sewaktu dini. Oh ya. Begini Bu, siapapun dari kita bisa berdamai dengan masa lalunya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni segala macam dosa. Sekarang tinggal kita tugasnya adalah itba'us sayyi'atil hasanat, mengikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ya sudah, tidak ada kata terlambat. Untuk dari sekarang berarti sounding terus tentang nama Allah, tentang sifat Allah, sebutkan kebaikan-kebaikan Allah, kaitkan contoh-contoh yang konkret, yang familiar di sekitar anak, dikaitkan dengan iman kepada Allah gitu ya, ditumbuhkan dari sekarang. Lalu kemudian kalau memang belum punya waktu khusus, sediakan waktu untuk quality time dengan anak khusus buat menanamkan iman kepada Allah, menumbuhkan rasa cintanya. Misalnya tiap malam sebelum tidur, bacain kisah, bacain buku-buku agama, biar bertambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan Bu ya. Siapapun kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Dari Bu Sarmila Arif, Bismillah, Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam. Izin minta slide PDF materinya ya Kak Erlan. Khusus materi tentang ini saja, mengajarkan anak sholat. Aduh, boleh nggak ya? Nanti ditanya admin ya. Mohon kirim ke grup taklim anak, sangat bermanfaat dan berfaedah bagi kami. Nah. Kak Afan, bukunya tadi apa yang tafsir sholat? Itu buku gurunya Kak Erlan, Ustadz Amin Nur Bait. Nah, dibeli ya Bunda ya, buku tafsir sholat. Nah, kalau buku sifat sholat Nabi, Kak Erlan sarankan untuk beli buku yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu cukup lengkap dan bagus. Meskipun ada juga buku-buku yang lain. Bukunya Syekh Utsaimin. Atau ada teman Kak Erlan namanya Ustadz Ratno. Dia menerjemahkan buku bagus tentang sholat. Cukup ringkas. Tidak seberat sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani. Ini bukunya kayak gini.
Sifat sholat Nabi mukhtasar. Ini yang nulis tapi Syekh Utsaimin, dan ini terbitannya Sahih Fikih ya. Cukup ringkas, ringan. Nah, ayah bunda bisa pakai buku ini. Pak Robi, Abu Abia, ini di tempat kalian sudah azan. Kayaknya nggak bisa semua terjawab ya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Bu Vivi. Reward untuk hal yang wajib tidakkah membuat anak-anak mengharap reward ketika dia mengejarkan hal yang seharusnya memang kewajiban dia? Sudah kita jelaskan tadi ya. Yang penting ada catatan pentingnya. Yang penting ada catatan, ada ta'lik, ada mindset yang dibangun pada diri anak supaya tidak candu dengan hadiah dan tidak terlalu bergantung dengan hadiah. Ya Pak Robi, ini Masya Allah pertanyaannya banyak sekali Pak Robi, namun qadarullah sesuai pesertanya. Iya, waktunya tidak cukup ini pertanyaannya, padahal masih sangat banyak. Mungkin nanti Pak Robi saja yang jawab ya. Karena mau sholat asar dulu kalau begitu. Demikian dulu ayah bunda ya kajian kita kali ini. Senang sekali ayah bunda antusias hari ini. Semoga materi yang sedikit ini bermanfaat dan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa mudah mengajari sholat dan anak-anak kita pun bisa menjadi orang yang rajin sholat. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan ke moderator kita. Silakan Pak Robi Abu Abi. Jazakallah khairan barakallahu fiik kepada Kak Erlan Iskandar hafizahullah atas materi yang disampaikan dan jawaban-jawaban serta nasihatnya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada Kak Erlan beserta keluarga dan kita semua para kaum muslimin dimanapun berada dan memberikan kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di tema kali ini kita mendapatkan faedah tentang step-step atau urutan mengajarkan anak tentang sholat, di mana tahap awal yaitu mahabbatullah itu sangat penting agar amalan itu menjadi awet. Dan kita juga meminta pertolongan kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan pada kali ini, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat baik untuk meminta 3 tujuan muslim setiap harinya, yaitu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan faedah-faedah ilmu yang didapatkan hari ini dan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, serta semoga Allah jadikan ilmu tersebut menjadi penolong kita di akhirat nanti. Sekali lagi, jazakallah khairan kepada pemateri kita, Kak Iskandar hafizahullah taala, barakallahu fiik. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan ini mudahkan Kak Erlan untuk mendoakan kami para utolab agar bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan. Mari kita tutup kajian pada daurah kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada para peserta. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.